Jika video ini terlintas di berandamu, tandanya kita semakin dicintai Allah agar selalu senantiasa memperkuat dan akidah kita. Sebelumnya jangan lupa sempatkan menulis sholawat di kolom komentar agar kelak bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam tidak lupa mari kita panjatkan kehadirat junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Muslim Sejati. Sebelumnya kami doakan agar senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikuatkan akidah dan imannya, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah dia 10 tempat yang sangat disukai oleh jin. Salah satu favorit, selain sangat suka menempel di anggota tubuh manusia, jin bersarang di tempat yang menjadi rumah dan singgasananya. Dinukil dari beberapa hadis, ada sekitar 10 tempat yang menjadi sarang jin. Untuk diketahui, jin adalah makhluk tersembunyi yang tidak terlihat mata manusia. Dulu bangsa jin menduduki tempat di langit dan kerap mendengar berita-berita dari langit atau berita-berita dari Allah. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka tidak bisa lagi mendengarkan kabar dari langit. Nenek moyang bangsa jin adalah iblis, yang dulunya adalah asal bangsa jin yang tunduk kepada perintah iblis. Inilah yang kemudian disebut setan. Sebutan setan tak hanya diperuntukkan kepada jin dan iblis, tetapi juga manusia yang diperdaya oleh setan. Adapun wujud jin disebutkan memiliki tanduk, ada yang kecil seukuran lalat, ada yang memiliki sayap dan sebagainya. Jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat jin. Bangsa jin mempunyai jenis kelamin seperti manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka pun berkembang biak. Mereka mati sebelum hari kiamat kecuali iblis yang umurnya ditangguhkan oleh Allah. Untuk diketahui, biasanya bangsa jin menyukai tempat-tempat sepi yang tidak dihuni manusia. Mereka tinggal di rumah kosong, gedung yang tidak dihuni, lautan, lembah, tempat kotor, termasuk lubang-lubang yang ada di muka bumi. Berikut ini tempat-tempat bersarangnya jin. 1. Toilet. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni setan. Hadis riwayat Ahmad. Toilet menjadi tempat favorit bangsa jin. Allah berfirman, iblis tempat tinggalmu adalah kamar mandi, WC atau jaban. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya pohon-pohon orang-orang yang biasa buang air di dekatnya didiami oleh setan. Bahkan dari salah seorang dari kalian masuk toilet hendaknya membaca, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, yaitu pasar. Nabi pernah bersabda, jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk ke pasar dan yang terakhir keluar pasar, karena pasar tempat berkumpulnya setan, dan di sana dia menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim 2451. Yang ketiga, rumah yang tidak berpenghuni atau rumah kosong. Jin acap kali di rumah-rumah kosong, bangunan tak berpenghuni. Nabi SAW pernah bersabda, jangan pernah menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumahnya yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim 1860. Apabila di salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaknya membersihkan dengan ujung sarung 3 kali, dan apabila berbaring hendaknya berdoa dulu. Nabi bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya dan membaca basmalah, tak kala masuk dan makan, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian tidak mendapat tempat menginap dan makan malam di rumah ini. Dan jika ia masuk tidak mengucapkan basmalah, berkata kepada kawan-kawannya, kalian mendapat tempat menginap. Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan,
karena niscaya setan akan berkata, kalian mendapat tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, lubang. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada kota, Doh, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Kota Doh menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Riwayat hadis Abu Dawud. Yang kelima, kuburan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, semua tempat di bumi ini adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat dan sujud kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis Abu Dawud dan Tirmizi. Yang keenam, kandang unta. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat setan. Sholatlah kalian di kandang domba, karena dia membawa berkah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, lautan. Dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgah sananya di lautan. Dari sana ia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau, membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya dan terhormat di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, lembah. Dari Ibu Mas'ud berkata, pada suatu malam kami bersama Rasulullah, lalu kami kehilangan beliau. Lantas kami pun mencari beliau di lembah-lembah dan gunung-gunung, dan tidak kami mengatakan Rasulullah telah diculik. Tidur malam dengan sejelek-jeleknya yang suatu kaum bermalam dengannya, dan tak kalah bangun di pagi hari tiba-tiba beliau datang dari tanah haram. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, kami kehilangan engkau dan kami mencari engkau, namun kami tidak menjumpai engkau. Lantas kami bermalam dengan sejelek-jeleknya malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Dengar ucapan tersebut, maka Rasulullah menjawab, datang kepadaku yang mengundangku dari kalangan jin, maka aku pun pergi bersamanya, dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, tempat maksiat. Dari Anas bin Malik, iblis telah bertanya kepada Allah, katanya, wahai Tuhanku, engkaulah telah memberikan anak Adam tempat kediaman untuk berteduh dan berzikir kepada Allah. Lalu lanjutkanlah kepadaku tempat-tempat kediaman untuk firman Allah, tempat kediamanmu dalam tanda. Yang kesembilan, tempat maksiat. Dari Anas bin Malik, iblis telah bertanya kepada Allah, katanya, wahai Tuhanku, engkau telah memberikan anak Adam tempat kediaman untuk berteduh dan berzikir kepada Allah. Lalu lanjutkanlah kepadaku tempat-tempat kediaman untukku adalah di dalam tandas. Wahai Tuhanku, engkau telah memberikan anak Adam tempat berkumpul di masjid, dan di manakah pula tempatku berkumpul adalah di tempat-tempat pasar-pasar, pesta-pesta, pusat pembelanjaan, pembelian, klub malam, tempat hiburan, serta majelis-majelis maksiat. Yang ke-10, tempat antara panas dan teduh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang mendahulunya bergerak sehingga setengah dari dirinya terletak di tempat yang panas, bagian di tempat yang sejuk, maka hendaklah berdiri meninggalkan tempat itu. Selain 10 tempat tersebut, kita perlu mengetahui tempat-tempat yang disukai jin dalam tubuh manusia. Setidaknya ada 5 anggota tubuh manusia yang menjadi tempat tinggal jin. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.